Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, salam adil sejahtera. Kinerja partai politik mendapat sorotan dari banyak pihak. Sebab di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum pulih akibat pandemi COVID-19 dan tekanan resesi global, sejumlah elit politik sudah berancang-ancang untuk kontestasi tahun 2024. Seakan-akan rebutan kursi kekuasaan menjadi obsesi utama. Sementara penderitaan rakyat akibat kenaikan harga BBM bersubsidi dan tentu saja memicu kenaikan harga-harga barang dan jasa seakan diabaikan. Karena itu kita bersyukur bahwa Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan LKSP melakukan survei nasional terkait kinerja partai politik dan kinerja pemerintahan Joko Widodo pada periode kedua. Hasil survei itu akan kita diskusikan secara terbuka dalam forum publik bersama aktivis NGO, gerakan mahasiswa, dan kalangan wartawan. Tampil sebagai pembicara utama dua orang narasumber. Yang pertama adalah Saudara Dr. Muhammad Hidayatur Rahman selaku Direktur Center for Indonesian Reform yang akan menyoroti kondisi makro sosial ekonomi politik dan kesejahteraan masyarakat saat ini. Kedua, Saudara Muhsinin Fauzi, LCMM, selaku peneliti senior LKSP, yang memaparkan tentang hasil survei. Sebenarnya tidak cuma kinerja partai politik, tetapi persepsi publik terhadap isu-isu penting yang mempengaruhi mereka, dan juga tokoh-tokoh nasional yang akan bertarung dalam pemilihan presiden tahun 2024. Tetapi kali ini yang akan dibahas adalah tentang kinerja partai politik dan kinerja pemerintahan. Kedua orang narasumber itu akan ditanggapi oleh dua orang aktivis yang telah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Pertama adalah Mbak Nurul Amalia, SHMH, selaku Direktur Pusat Advokasi Hukum dan HAM, Jakarta, menyoroti tentang agenda penegakan hukum di masa pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Dan kedua, Saudara Harlan M. Fakhra, MSc, selaku pendiri West Java Corruption Watch, yang akan melihat agenda pemberantasan korupsi di masa pemerintahan sekarang dan bagaimana persepsi publik terhadap kasus-kasus korupsi yang berkembang. Tentu saja topik ini menarik dan penting untuk kita ketahui sebagai antisipasi terhadap pesta demokrasi yang akan berlangsung tahun 2024. Selamat menyaksikan. Rezim ketika dia mengeluarkan kebijakan yang itu bisa membuat hati rakyat itu lebih tenang gitu, bahwa yang berkorban itu tidak hanya rakyat. Populer per 6 bulan, dan ini adalah survei tengah semester dan hasilnya luar biasa. Catatan mengenai penegakan hukum di era hampir 10 tahunnya pemerintahan Jokowi. Catatan ini juga kami highlight. Dilaporkan walaupun terbukti, tetapi itu tidak akan merubah hasil pilkada ataupun hasil. Memang yang sangat terasa itu, sehingga masyarakat merasa terbebani secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka menahan diri untuk bepergian atau memobilisasi. Hal ini terlihat dari misalnya di Madura itu dulu ada penerbangan Sumeneb Surabaya yang dilayani oleh dua maskapai, yaitu Wings Air dan Citylink.
dan sekarang sudah berhenti beroperasi karena tidak adanya penumpang. Begitu pula dengan misalnya transportasi yang dulu ada direct dari Madura ke Malang, sekarang sudah dihentikan operasinya karena kekurangan penumpang. Penerbangan perintis dari Sumeneb atau dari Madura ke Banyuwangi yang itu pun harganya disubsidi, itu penumpangnya setiap flight itu paling 1-2 penumpang dari 12 jatah penumpang. Jadi ini sangat memukul mobilisasi warga yang itu diakibatkan oleh warga menahan diri untuk mengeluarkan biaya-biaya yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar hidupnya. Jadi prioritas kebutuhan mereka itu dialokasikan untuk kebutuhan makan minum dan kebutuhan membayar listrik gitu. Dan apalagi kemudian ada rencana untuk menarik gas melon ya. LPG melon itu diganti dengan listrik dan itu semakin membuat masyarakat berhemat untuk tidak bepergian, dan ini tentu saja berdampak kepada sektor-sektor real yang lain seperti sektor pariwisata sehingga akan membuat menurun gitu. Jadi hal ini yang kemudian membuat perekonomian pasca pandemi ini tidak bisa cepat pulih di masyarakat. Tetapi masyarakat juga tidak bereaksi secara berlebihan terhadap kebijakan ini. Saya tidak tahu apakah ini yang disebut oleh oleh para ahli di luar negeri, terutama di Amerika itu sebagai masyarakat yang anomali. Saya membaca bukunya Sid Stephen Davidowitz itu dengan judul yang sangat menarik, Everybody Lies gitu. Setiap orang berbohong. Survei misalnya itu tidak hampir sama dengan apa yang dialami atau dipersepsikan atau diperlakukan oleh kehidupan masyarakat sehari-hari, baik kehidupan politik, sosial maupun ekonomi. Masyarakat memang merasa terpukul, tapi mereka tidak berontak dengan situasi itu. Entah karena mereka Nah, sebelum kami menyampaikan hasil survei, ini lembaga kajian statistik dan pembangunan ini mengkonsentrasi kepada kebijakan publik, pembangunan, termasuk dalamnya terkait dengan politik dan ekonomi, sehingga kita sering dan berkonsentrasi untuk membuat survei reguler per 6 bulan sekali. Harapannya kita bisa memotret perkembangan persepsi publik terhadap beberapa kebijakan pemerintah termasuk kepada partai politik dan kinerja politik. Dari partai politik kita dapati PDIP di posisi 87,7 responden mengingat partai politik ini PDIP total awareness-nya 84%. Demikian Golkar 81, Gerindra, PKS 64,6%, seterusnya berturut-turut Demokrat 71. Jadi antara ini biru tua, biru muda, hijau sama merah ini kaitannya dengan top of mind. Begitu disebutkan pertama kali dia nyebut. Nah, total awareness-nya seperti ada di biru atau di hijau muda itu. Total awareness dari PDIP 87,7%, artinya 84 dari sampel dia memiliki awareness, tingkat awareness-nya tinggi, setinggi 84%. Demikian berturut-turut sampai ke PAN 55,6%. Lanjut. Pengenalan terhadap logo partai, kita dapati bahwa 93,3 responden itu mengenal logo PDIP. Sementara Gerindra 81,3% responden, Golkar 91,2%, Nasdem 56%, ini disodorkan logonya demikian ya. Memang ada, ini salah satu hal yang menarik, memang ada logo partai itu yang namanya gabung.
Sementara ada yang tidak pakai nama, ini memang pilihan logo masing-masing ya. Demokrat 72,3 responden, 59,9 mengenali PAN, dan terakhir 67,9 responden mengenali PAN, mengenali logo P3. Ya, jadi kita dapati logo yang paling populer dan dikenal. Catatan mengenai penegakan hukum di era hampir 10 tahunnya pemerintahan Jokowi. Catatan ini juga kami highlight dari beberapa pengaduan masyarakat yang konsultasi ke Paham Jakarta dan juga beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Paham Jakarta. Jadi tapi sebelumnya saya akan mencoba paparkan dua potret. Pertama di era pemerintahan SBY yaitu tahun 2004 sampai 2014. Ini era 10 tahunnya SBY. Saya highlight ada beberapa, yaitu yang pertama adanya kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Ini kita rasakan. Kemudian yang kedua ada kebebasan berserikat. Kemudian kebebasan menyampaikan gagasan secara terbuka dan kebebasan menyampaikan kritik secara terbuka. Ini bisa dilihat dari aksi-aksi demonstrasi mahasiswa. Ini pengawalan mahasiswa tidak sampai terjadi pemukulan ya, dan tidak terjadi tindakan represif, bahkan sebelum maghrib, dan tidak ada pembubaran paksa dilakukan setelah melewati jam 9 malam. Kemudian terkait kebebasan berserikat, kita lihat ada peristiwa, contohnya Hizbut Tahrir Indonesia itu masih eksis di pemerintahan era SBY. SBY bahkan mengizinkan dan memberi kebebasan yang luas bagi HTI menyelenggarakan konferensi Khilafah Internasional tahun 2007 di GBK dan berbagai kegiatan dakwahnya HTI. Nah kemudian yang ketiga, kebebasan menyampaikan gagasan secara terbuka. Kita juga pernah melihat ada gagasan Indonesia menjadi negara federal oleh Amin Rais, kemudian gagasan Indonesia menjadi NKRI bersyariah oleh Habib Rizik. Ini juga nggak diapa-apakan ya pada era SBY. Kemudian gagasan Khilafah oleh HTI dan gagasan NKRI harga mati. Juga kebebasan menyampaikan kritik dan pendapat masyarakat. Waktu itu ada juga peristiwa seorang masyarakat yang membawa kerbau ke Bundaran HI ya, kemudian dikasih nama si Buya. Ini kan nama lain dari SBY lah, anggap seperti itu ya. Yang dianggap bahwa SBY ini diumpamakan seperti kerbau yang lambat dalam mengambil keputusan, tetapi tidak pernah ada proses hukum terhadap orang ini ya. Ini secara terbuka sempat fight dan ini setidaknya merupakan penghinaan sebenarnya terhadap presiden, tetapi tidak ada upaya hukum terhadap perilaku tersebut. Kemudian kita akan melihat pada potret yang hari ini terjadi, yaitu tahun 2014 sampai 2022 ya, era 8 tahun pemerintahan Jokowi. Kita lihat kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu terjadinya pemukulan terhadap masa pengunjuk rasa demonstrasi mahasiswa di depan Istana Negara. Ini beberapa kali juga Paham Jakarta mendampingi mahasiswa, bahkan kita teliti terus atau survei-survei ini harus dipelajari terus. Bapak Ibu semua, saya akan menanggapi paling tidak 3 hal. Pertama soal pemberantasan korupsi. Kedua mengenai penegakan hukum mengenai korupsi, kemudian soal kemiskinan. Yang pertama soal pemberantasan korupsi, Bapak Ibu semua, kita memasuki era baru dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi setelah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi direvisi di akhir pemerintahan pertama Presiden Jokowi, di mana pada saat itu juga sedang berlangsung pemilu legislatif dan Undang-Undang KPK itu bisa direvisi dengan sangat cepat dan dihadiri oleh kurang lebih 70-80 anggota dewan yang sedang kampanye pada saat itu. Era baru itu adalah era di mana pemberantasan korupsi kemudian dilakukan oleh aparatur sipil negara ASN, karena pegawai-pegawai KPK, penyidik-penyidik KPK kemudian berubah status dari yang tadinya independen kemudian menjadi aparatur sipil negara. Sebelum kemudian para penyidik-penyidik itu diberhentikan, beberapa orang sebelum status mereka resmi menjadi
ASN, masih ada perlawanan-perlawanan yang cukup baik, misalnya dengan ditangkapnya Menteri Sosial dalam kasus COVID-19. Waktu itu kita masih punya harapan terhadap KPK, tetapi setelah itu, setelah semuanya resmi menjadi ASN, kemudian para kelompok-kelompok penyidik yang cukup tangguh ini kemudian dikeluarkan, maka harapan pemberantasan korupsi terhadap KPK kemudian menjadi menurun. Dan itu sebenarnya sesuai dengan hasil survei ini, bahwa kepercayaan masyarakat dalam upaya pemerintah memberantas korupsi itu kurang sekali begitu. Kita mungkin tidak akan menemukan lagi bahwa seorang James Riyadi itu rumahnya digeledah. Kita mungkin tidak akan menemukan lagi tangkap tangan terhadap pejabat-pejabat tinggi negara. Tetapi kita